Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Aryan Sahidi selaku dosen pembimbing mata kuliah Kemuhammadiyahan. Yang saya banggakan teman-teman seberjuangan satu kelas. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kelas online hari ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Adapun topik yang akan kelompok kami sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu matan dan keyakinan cita-cita Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Laila sebagai moderator dan saya ditemani dengan anggota kelompok yang sangat luar biasa yaitu Amni Dinah Nur Izasi dan Atika Indrawati. Adapun bahan ajar yang akan kami sampaikan yaitu pengertian matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, sejarah perumusan matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah, dan pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Baik, langsung saja kita mulai materinya yang akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Dipersilahkan. A. Pengertian matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sebuah teks dan putusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh Sidang Tanwir, berisi tentang matan atau teks keyakinan dan cita-cita persyarikatan. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, paham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental. Sejarah perumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah disahkan pada Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. MKCHM ini diputuskan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Keputusan tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Kemudian, matan ini diubah dan disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, khususnya dari segi peristilahan berdasarkan amanat dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970. Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta ini bertema Tajdid Muhammadiyah di bidang ideologi. Perlu kita ketahui bahwa muktamar ini adalah yang pertama kali digelar memasuki zaman Orde Baru. Pada waktu itu, tokoh-tokoh Muhammadiyah melakukan semacam muhasabah dan otokritik. Dalam muktamar itulah dirasakan perlu melakukan koreksi total. Salah satu tekad itu adalah tajdid dalam bidang ideologi. Alhasil, terbentuk salah satu keputusan muktamar yang dikenal dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Berikut juga ada tokoh-tokoh perumusan MKCHM. Yang pertama yaitu Buya Kiai Haji Malik Ahmad, yang kedua yaitu Buya A.R. Sultan Mansur, yang ketiga yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Rasyidi, yang keempat yaitu Kiai Haji Muhammad Dindar Tamimi, dan yang kelima yaitu Kiai Haji Zarnawi Hadikusuma, dan yang terakhir yaitu Kiai Haji A.R. Fahrudin. Adalah isi dari matan keyakinan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, makmur diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan fungsi misi manusia sebagai di muka bumi. Yang kedua yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, seterusnya sampai ke Nabi penutup yaitu Muhammad SAW.
sebagai hidayah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi serta ukhrawi. Muhammadiyah adalah mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran dengan ajaran Islam. Yang keempat yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akhlak, akidah, ibadah, muamalah. Dan yang terakhir yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang besar di Indonesia. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912, 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Nama organisasi ini diambil dari nama Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ajaran Muhammadiyah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah mempunyai ciri membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran dalam Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Muhammadiyah yang merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tak lepas dari gerakan pembaharuan dan suatu fenomena modern pada saat ini. Ciri kemodernan saat ini menurut Dr. Muhammad Amin Rais ada 3 hal pokok. A. Bentuk gerakannya yang terorganisasi. B. Aktivitas pendidikan yang mengacu pada model sekolah model modern untuk ukuran zamannya. Dan C. Pendekatan teknologis yang digunakan dalam pengembangan aktivitas organisasi terutama amal usahanya. Dakwah merupakan gerakan Muhammadiyah sebagai perwujudan dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Muhammadiyah dinyatakan bahwa maksud gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada 2 bidang yaitu perseorangan dan masyarakat. Satu, perseorangan yang terbagi dalam 2 kelompok yaitu orang yang sudah Islam atau umwa ijabah dan orang yang belum Islam atau umat dakwah. Yang kedua, masyarakat. Pada kategori ini, sifat dakwah yang digerakkan Muhammadiyah berbeda-beda disesuaikan dengan karakter, situasi, dan kondisi masing-masing. Sifat dakwah yang ditujukan kepada orang yang sudah Islam bukan lagi bersifat ajakan untuk menerima Islam sebagai keyakinan, akan tetapi bersifat tajdid dalam arti kepemurniaan. Artinya bahwa tajdid yang dikenakan pada golongan ini adalah bersifat menata kembali amal keagamaan mereka sedemikian bersih dan murninya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Dakwah Islam kepada orang yang belum Islam adalah merupakan ajakan, seruan dan panggilan yang bersifat menggembirakan, menyenangkan atau tabsyir. Adapun tujuan utamanya adalah agar mereka bisa mengerti, memahami ajaran Islam dan kemudian mau menerima Islam sebagai agamanya. Dilakukan dengan menunjukkan mahasinul Islam atau keindahan Islam dengan keterangan-keterangan dan tingkah laku, contoh teladan serta tanpa paksaan. Yang terakhir yaitu ada pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang pertama yaitu ada akidah.
Akidah yaitu ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan, keyakinan hidup Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan hurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Dan yang kedua yaitu ada akhlak. Dalam bidang akhlak adalah berupa mendidikan dan mendayakan sikap hidup yang mulia dan terpuji, dan bersamaan dengan hal tersebut menuntun untuk melepaskan diri dari sikap dan kebiasaan hidup yang tercela dan menjijikan. Dalam keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, dinyatakan bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga di sini ada ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dalam bidang ibadah, terhadap orang yang sudah Islam harus menjalankan ibadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, tanpa tambahan atau perubahan dari manusia atau bid'ah, serta menghilangkan kebiasaan berniat taklid. Dan yang terakhir yaitu muamalah duniawiyah. Dalam bidang muamalat duniawiyah, Muhammadiyah mengajarkan dalam bentuk membimbing, menuntun kepada mereka agar dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan mereka selalu berpedoman kepada akidah-akidah yang telah digariskan oleh ajaran agama. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Amni Dinah Nur Izasi dan Atika Indrawati yang telah menyampaikan materi kali ini. Kesimpulannya, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yang ajarannya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memiliki matan dan cita-cita, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan atau dengan kata lain substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental. Tujuan Muhammadiyah didirikan yaitu mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah, yang mana penyimpangan tersebut menyebabkan ajaran Islam yang campur dengan daerah tertentu. Gerakan dan pikiran Muhammadiyah juga melibatkan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan baik kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.